Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita bangun dengan penuh kekuatan baru, menemui hari baru, hari karunia Tuhan. Untuk memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, di hari ini Tuhan mengakhiri minggu ini di akhir pekan. Kami mau dikuatkan oleh firman Tuhan. Mampukan kami memahami firman dalam kehidupan kami di hari ini, agar firman itu dapat kami pahami dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian bacaan Alkitab yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16. Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Hukum Allah atas semua orang. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemudian kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukuman Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan berpikir mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Dari pembacaan kita diberi tema hukuman adalah tanda kasih. Pernah kita mendengar ungkapan seperti ini? Di ujung rotan guru atau di ujung lidi guru ada emas. Mungkin ungkapan ini sudah jarang kita dengar di saat sekarang ini. Karena banyak pertimbangan-pertimbangan yang ada. Orang takut sudah takut mengangkat rotan, sudah takut mengangkat lidi, terutama guru. Mengapa saudara-saudara? Karena ada banyak orang-orang keberatan dengan didikan-didikan yang ada. Karena pertimbangan-pertimbangan yang ada. Sehingga ungkapan di ujung rotan atau di ujung lidi guru ada emas itu sudah agak sulit kita dengar. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, kita mau memahami ungkapan tersebut. Karena demikian ketika menegur anak-anak kita, ketika kita pahami bahwa di ujung rotan atau di ujung lidi guru ada emas. Dalam kehidupan keluarga kita, apakah kita tidak pernah mendidik anak-anak kita? Tentu tidak. Pasti kita pernah mendidik. Ketika kita masih mendidiknya dengan baik, mungkin ada teguran-teguran yang agak keras bagi mereka. Karena kita memperhatikan mereka, kita menyayangi mereka. Pun juga ketika guru melakukan itu, kita mau katakan bahwa itu dilakukan untuk masa depan mereka. Dalam pembacaan kita hari ini, bagaimana Paulus menegur dan mengingatkan orang-orang di Roma bahwa orang cepat menilai dosa orang lain. Ketika saya menunjuk orang lain bahwa engkau bersalah, 1 telunjuk saya untuk orang lain, 3 telunjuk untuk diri saya saja. 3 jari untuk diri saya dan 1 jari untuk orang lain. Paulus mau katakan bahwa dan mengingatkan orang-orang yang ada di Roma bahwa terkadang kita cepat melihat dosa-dosa orang lain. Tetapi apa yang dilakukan oleh diri sendiri lebih banyak dari yang dilakukan oleh orang lain. Mereka yang ada pada saat itu menganggap diri orang yang benar. Banyak orang beranggapan bahwa dirinya benar, lalu dengan semena-mena menuduh orang lain berdosa karena hukum Taurat. Sekali lagi saya mau katakan bahwa hukum Taurat akan menjadi cerminan dalam kehidupan kita untuk melihat apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Bukan karena hukum Taurat itu lalu kita diselamatkan. Tidak, saudara-saudara. Tetapi hukum Taurat itu akan menjadi cermin untuk bagaimana kita melihat dan juga menata kehidupan kita, dan bahkan menjadi cermin untuk melihat, oh betapa banyaknya kesalahan saya dan saudara. Bagaimana kita melihat teguran dalam kehidupan kita, saudara-saudara? Adakah kita ditegur? Atau mungkin ada hukuman-hukuman kecil dilihat sebagai cinta kasih, bukan karena orang lain membenci kita, tetapi supaya ada perubahan dari hal yang tidak baik ke hal yang baik, supaya kita diperhatikan untuk mengubah diri kita, memotivasi diri kita ke arah yang lebih baik. Teguran adalah bentuk perhatian. Kalau kita lihat dari sisi positif, saudara-saudara, bahwa teguran itu adalah bentuk perhatian yang diberikan kepada kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mengajar kepada kami untuk siap menerima teguran dan juga sapaan kasih dari saudara-saudara kami. Mampukan kami memahami firman ini Tuhan, bahkan menjadikan pedoman dalam kehidupan kami untuk menjalani kehidupan kami di hari ini, di akhir pekan. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Tuhan lindungi mereka. Juga kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berjumpa dengan ulang tahunnya. Terlebih lagi Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam menikmati kemerdekaan di tahun yang ke-75 ini, ada banyak berkat Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini akan menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Dan supaya saudara-saudara kita juga mendengarnya, silakan di-share dan di-like. Jangan lupa di-subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih.